Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pembukaan akses jalan program Tentara Manunggal Membangun Desa di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur selesai dikerjakan. Pembangunan akses jalan diharap bermanfaat bagi masyarakat setempat dalam memperlancar transportasi barang dan jasa. Selesainya program TMMD reguler ke-115 di Kelurahan Tanah Mas yang berlangsung selama 25 hari terakhir ditandai dengan apel penutupan yang dipimpin Kasrem 102 Panju-Panjung, Kolonel Infantri Aprindo Sinaga, Rabu 9 November siang. Sejumlah sasaran fisik dilaksanakan dalam program TMMD tersebut. Sasaran utamanya adalah pembukaan akses jalan sepanjang 1,1 km dengan lebar 20 meter. Sasaran fisik program TMMD yang selesai dikerjakan itu kemudian secara simbolis diserahkan kepada pemerintah Kota Waringin Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Infantri Aprindo Sinaga turut meninjau pembukaan akses jalan yang dikerjakan oleh TNI dari Kodim 1015 Sampit bersama warga setempat. Ia berharap hasil program TMMD tersebut dapat bermanfaat dalam meningkatkan perputaran ekonomi warga setempat. Di samping itu, agar pembukaan akses jalan lebih maksimal, perlu adanya peningkatan jalan dari pemerintah daerah setempat. Harapan kita tentunya apa yang sudah kita kerjakan di sini, ya, antara TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi yang lainnya yang terkait, itu bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat di sekitar sini tentunya, dengan harapan bisa meningkatkan roda perputaran ekonomi dan menaikkan perekonomian masyarakat. Tinggal nanti bagaimana masyarakat kita ini bisa merawat, menjaga sarana-prasarana yang sudah dibangun dalam TMMD ini gitu, sehingga bisa masa pakainya bisa panjang, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada peningkatan kualitas Pak Kadis, ya, pengerasan dan sebagainya. Itu harapan kita tentunya. Lurah Tanah Mas Haryadi menyebut pembukaan akses jalan itu memberikan manfaat besar bagi warga, baik sebagai akses transportasi maupun dalam mendukung sektor pertanian. Manfaatnya sangat bagus untuk masyarakat, terutama Kelurahan Tanah Mas, karena jalan lintas untuk melewati ke kota itu sangat dekat, dan untuk daerah pertanian di sini airnya sudah bisa keluar deras, tidak ada lagi bisa menggenang kebanjiran. Nah, untuk pertanian mungkin bisa ditingkatkan, soalnya jalan lintas menuju ke daerah Bamang Hulu atau ke kota itu untuk pemasaran segala apa itu kan dekat dan mudah nanti. Nah, dan sarana transportasi mereka mau mengambil bahan atau rotan segala getah itu kan mudah kan, soalnya ada lewat sungai, bisa dekat lewat sini kan. Nah, sudah bisa untuk menjual bahan-bahannya itu kan mudah, soalnya sudah ke kota istilahnya kan. Kemarin kan masih tidak ada jalan dipikul, sekarang ini kan bisa, nanti mudah bisa ditarik sama gerobak kan, bisa jalan atas. Haryadi berharap peningkatan jalan yang baru dibuka tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dalam menikmati hasil program TMMD tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana menganggarkan sebesar 200 juta rupiah untuk setiap desa di daerah setempat pada tahun 2023 mendatang. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Pembangunan yang merata merupakan harapan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pelosok. Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Waringin Timur, Bupati Halikinur akan menganggarkan 200 juta rupiah untuk setiap desa.
Janji itu disampaikan Halikinur saat melakukan pertemuan dengan sejumlah camat pada beberapa waktu lalu. Rencana penggelotoran anggaran sebesar 200 juta rupiah untuk setiap desa itu akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Terdapat sebanyak 168 desa yang ada di wilayah Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menjelaskan, rencana menganggarkan 200 juta rupiah per desa dilakukan untuk percepatan pemerataan pembangunan sebab banyak kepala desa mengeluhkan bertahun-tahun tidak mendapat program pembangunan dari hasil musrembang. Untuk merealisasikan hal itu, Bupati Halikinur telah menginstruksikan tim anggaran untuk mengantarkannya pada tahun 2023 mendatang. 200 itu sudah disetorkan 2023 karena saya mengalami kemarin, saya datang ke Tinduk ya, mendengar kepala desa itu waktu musrembang di Ketapa, di Bamang, dia pulang. Saya sudah tidak ada semangat lagi ikut musrembang karena tidak pernah dapat anggaran 1 rupiah 7 tahun betul-betul. Ternyata jalan masuk Tinduk itu sangat rusak, belum lagi di kampungnya. Saya langsung besok turunkan alat untuk meratakan itu dan masuk di perubahan masjid, anggarkan 200 juta dan di Murni tetap saya masukkan anggaran lagi. Nah itu salah satu contoh saya mengalami waktu saya lurah Mentubur Hilir. Musrembang di tingkat kecamatan, musrembang di tingkat desa, ini usulan tidak pernah terkena 1 rupiah pun. Bicara anggaran tidak akan pernah cukup, ingat itu. Tapi kita bagaimana dana ini betul-betul urgen yang menyentuh kepentingan masyarakat. Terhadap rencana yang diyakini mendapat dukungan dari banyak pihak itu, Halikinur berharap bisa terwujud sebab rencana itu memangkas distribusi anggaran dan pemerintah desa mendapat kepastian dalam menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap barang bukti, aparat kepolisian resor Kota Waringin Timur musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 118 gram. Barang haram memabukkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dari 12 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu dilaksanakan pada Rabu 9 November siang. Kegiatan yang dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani ini turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri serta BNNP dan Pengadilan Negeri setempat serta Laboratorium Kesehatan Daerah. Sebelum dimusnahkan oleh petugas Labkesda, barang bukti sabu dilakukan pengetesan untuk memastikan jika barang bukti tersebut merupakan narkoba mengandung metamfetamin. Selanjutnya, barang bukti sabu dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam cairan mengandung zat kimia. Sabu seberat 118 gram dengan nilai hampir 200 juta rupiah itu merupakan hasil pengungkapan dari 12 orang tersangka selama bulan September hingga 8 November 2022. Dari 12 orang tersangka yang saat itu turut dihadirkan menyaksikan langsung pemusnahan, terdapat 3 diantaranya yang merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani menegaskan pihaknya akan terus bekerja secara maksimal dalam memberantas kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum mereka. Melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba dari berbagai ungkap kasus, baik yang dilaksanakan oleh Polres Kotim maupun dari polsek-polsek jajaran. Sinergitas kami dengan instansi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat akan kami tingkatkan terus dalam rangka memberantas dan menghilangkan peredaran narkoba di Kota Sampit dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan harapan kami apa yang kami lakukan ini juga benar-benar ditindaklanjuti oleh masyarakat supaya tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. AKBP Sarpani menambahkan perlu kerjasama seluruh pihak dalam memberantas kasus peredaran narkoba termasuk masyarakat. Sosialisasi serta imbauan atas bahaya narkoba oleh berbagai instansi juga sangat dibutuhkan agar warga Kota Waringin Timur dapat terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Inflasi di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini sudah mulai melandai. Namun sebagai upaya untuk terus menekan inflasi, pemerintah daerah setempat tetap gencar menggelar pasar murah dan penyeimbang harga. Berbagai langkah dan upaya dilakukan pemerintah Kota Waringin Timur dalam menekan inflasi, seperti menggelar pasar murah serta pasar penyeimbang harga yang dilaksanakan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya yang dilakukan menunjukkan perkembangan positif terhadap laju inflasi di Kota Sampit. Hal itu diketahui saat digelarnya rapat pengendalian inflasi secara virtual pada Senin 7 November. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur Alang Arianto menjelaskan, inflasi di Sampit tahun kalender 2022 pada Oktober 2022 terhadap Desember 2021 adalah sebesar 5,61%. Sementara inflasi tahun ke tahun yakni Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 sebesar 6,64%. Jika dibanding bulan sebelumnya, angka itu menunjukkan jika inflasi di Kota Sampit mulai melandai, meski begitu kegiatan pasar murah yang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu terus digelar. Program pasar murah yang dijadwalkan berlangsung hingga Desember mendatang sebagai upaya untuk semakin menekan inflasi yang terjadi. Ada pergerakan yang positif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini juga tidak terlepas dari program-program baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, termasuk yang kita lakukan di kabupaten, karena di kabupaten kan dalam 1 minggu itu bisa kita menyelenggarakan 2-3 kali pasar murah dan pasar penyeimbang. Kita melihat perkembangan karena program kita sampai akhir tahun, artinya tetap kita lakukan meskipun inflasinya sudah turun. Tapi kalau kita lihat dari bulan Oktober ini, sebenarnya kalau ada beberapa komoditas ini yang harus ada intervensi, makanya nanti mungkin Dinas OPD teknisnya itu mungkin kita rapatkan lah. Pemicu inflasi selama Oktober adalah komoditas pertanian. Diperkirakan imbas banjir yang turut merendam 100 hektar lahan. Dampaknya, pasokan berbagai jenis hortikultura terganggu dan berpengaruh terhadap inflasi. Terkait hal itu akan dilakukan rapat dengan organisasi perangkat daerah terkait agar bisa melakukan intervensi komoditas pertanian tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box,
televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ketersediaan beras di Kabupaten Kota Waringin Barat diperkirakan cukup untuk 6 bulan ke depan. Berdasarkan stok yang ada saat ini, terdapat sekitar 600 ton beras tersedia di gudang Bulog Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ketersediaan beras di Kabupaten Kota Waringin Barat diperkirakan cukup untuk 6 bulan ke depan. Diketahui saat ini sedikitnya terdapat sekitar 600 ton beras yang ada di gudang Bulog Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor Perum Bulog Subdivre 3 Pangkalan Bun, Joko Afrizal mengatakan, untuk stok beras yang tersedia di gudang Bulog tersebut merupakan beras baru yang merupakan pembelian dari hasil panen para petani langsung sekitar 4 bulan lalu. Menurutnya dengan ketersediaan stok beras ini akan mencukupi permintaan serta kebutuhan masyarakat terutama pada saat menghadapi Natal dan Tahun Baru mendatang. Tidak hanya beras, untuk stok kebutuhan lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, serta daging beku juga dipastikan aman untuk permintaan masyarakat di Kota Waringin Barat. Dan dalam perjalanan sekitar 400 ton, jadi nanti total kita tersedia 600, kurang lebih 600 ton. Dan untuk masa masa ketahanan stok kita insya Allah sampai 5-6 bulan ke depan. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya masyarakat tidak perlu khawatir di akhir tahun ini dan juga di tahun Natal dan sebagainya stok kita aman. Untuk minyak goreng alhamdulillah kita di sini kan ada produsen. Jadi kita bekerjasama dengan CBI ya. Iya. Yang biasanya kita merek minyak kita itu. Nah itu nanti kita ada sama di situ diganti untuk stok aman. Berapa kira-kira untuk saat minyak? Ini kita ada fleksibel kita ada pemesanan kita bisa diantar. Oh, sebelum pemesanan. Ya, karena ini kan kita pabriknya di sini ada kita dan ada MOU-nya kita dengan PT CBI ini dan juga dengan PT SAP. Jadi aman lah untuk minyak. Masuk gula juga. Gula ini juga kita datang sekitar 1 kontainer sekitar 34 ton. Meskipun terkendala banjir yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat, namun pemerintah daerah dapat menyuplai pasokan beras cadangan pemerintah dari daerah lain ke gudang Perum Bulog Subdivre Pangkalan Bun, sehingga pasokan beras cadangan masih aman dan tercukupi. Jamri, SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus untuk jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.